semuanya, kembali di dalam pelajaran PPKN. Kita masih mau ngebahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tapi ini dari segi yang berbeda. Oke, simak baik-baik ya. Penerapan nilai-nilai Pancasila mengalami dinamika yang sangat cepat seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia. Nah, dinamika itu dapat dibagi dalam 3 masa, atau penerapan Pancasila ini dibagi dalam 3 masa, yaitu yang pertama, masa politis, yang kedua, masa ekonomi, yang ketiga, masa reposisi dan aktualisasi Pancasila. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah masa politis. Ini terjadi dari tahun 1945 sampai 1968. Pada masa ini, penerapan nilai-nilai Pancasila diarahkan pada nation and character building. Masa ini merupakan awal pembangunan konsensus bahwa Pancasila merupakan tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di masa ini ada 3 situasi bangsa Indonesia yang sangat mempengaruhi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan yang terjadi dari tahun 1945 sampai 1950. Ini sudah kita bahas kemarin. Kita sudah ngomongin kekurangan dan kelebihan penerapan nilai-nilai Pancasila pada awal kemerdekaan, ya. Yang kedua, pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Pada masa ini terjadi perubahan rumusan Pancasila pada Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara 1950, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pada masa ini dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 yang menetapkan Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila. Selama masa demokrasi liberal ini, penerapan Pancasila lebih cenderung menganut ideologi liberal. Jadi, pada masa pemerintahan tersebut ada kabinet, ada pergantian kabinet. Selain itu, di beberapa daerah masih terjadi pemberontakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, pada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, pada masa ini disebut juga masa Orde Lama yang diawali dengan kembalinya rumusan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, yang artinya yaitu pelaksanaan demokrasi berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, penerapan demokrasi terpimpin dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 justru banyak terjadi penyimpangan. Maka hal itu, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soekarno. Di antaranya, menyederhanakan partai politik, pembubaran DPR hasil pemilu, membentuk MPRS, membentuk Front Nasional, dan pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sebenarnya tindakan-tindakan itu justru menjauhkan tatanan negara dari ketentuan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Akibatnya, gejolak politik dan pemerintahan terus terjadi sampai akhirnya muncullah pemberontakan PKI yang terkenal, yaitu dengan istilah G30 SPKI. Selanjutnya, pada masa ekonomi.
Ini masa ekonomi terjadi dari tahun 1969 sampai 1994. Untuk memulihkan keadaan negara akibat pemberontakan G30 SPKI, akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret pada tanggal 11 Maret tahun 1966 kepada Soeharto. Itu kita kenal sebagai Super Semar. Nah, dengan kekuasaan yang diberikan oleh Presiden Soekarno tersebut, Soeharto segera mengambil tindakan, antara lain mengeluarkan keputusan nomor 13 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Nah, sejak itu pemerintahan kembali berjalan seperti biasa dan MPRS sebagai lembaga tertinggi waktu itu segera bersidang dengan mengambil keputusan penting. Nah, setelah ditetapkannya MPRS tersebut, berakhirlah masa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 di bawah demokrasi terpimpin. Nah, dinamika kenegaraan di Indonesia mengalami babak baru yang disebut sebagai Orde Baru, yaitu berusaha melaksanakan Undang-Undang Dasarnya secara murni dan konsekuen dengan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, pemilihan umum segera dilaksanakan untuk memilih anggota MPR dan DPR. Pemilu pada tahun 71 dan 77 dilaksanakan terus-menerus setiap 5 tahun sekali ya. Nah, tapi di dalam pemilu ini terjadi penyederhanaan partai politik, hanya menjadi 3 partai politik saja pada masa Orde Baru ini, yaitu PPP, kedua Golongan Karya, yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dengan fokus perhatian pembangunan di bidang ekonomi, maka bidang-bidang lainnya menjadi kurang perhatian dan nilai-nilai Pancasila dijadikan legitimasi politik, sehingga melahirkan konsepsi asas tunggal Pancasila. Artinya semua partai politik, organisasi massa, organisasi keagamaan harus menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Akibatnya, banyak keberagaman masyarakat harus tunduk pada stabilitas nasional pembangunan ekonomi. Terakhir, masa reposisi dan aktualisasi Pancasila yang terjadi dari tahun 1995 sampai tahun 2020. Nah, di sini masa ini diawali dengan tekad bangsa Indonesia untuk memposisikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara baik sesuai perkembangan bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi dunia. Tekadnya adalah ingin membangun Indonesia yang demokratis dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masa ini juga merupakan awal lahirnya reformasi. Ya. Tapi di masa reformasi ini masih banyak kekurangan dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin juga kalian sudah mengerjakan tugas menuliskan kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, karena masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, setelah kalian mengamati video ini, tugas kalian sekarang adalah tuliskan 5 ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Ya, 5 ancaman ini boleh dalam bentuk gerakan-gerakan atau contoh-contoh yang kalian ketahui apa aja ancaman yang terjadi di negara kita ini terhadap Pancasila sebagai dasar negara ya. Kerjakan di buku latihan, nanti akan kita kumpulkan. Oke, terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Oke, sampai ketemu lagi.